Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, apa kabar? Senang menjumpai teman-teman semua di kajian rutin kita Aqsa yang malam hari ini, Jumat, sudah memasuki 5 Januari 2023 bersamaan dengan 13 Jumadal Akhirah, yang tentunya akan mendekati kepada waktu-waktu yang baru tak terasa. Kurang lebih tinggal 2 bulan ke depan kita akan memasuki Ramadan, dan kajian kita pun telah juga kita libur sejenak menemani video-video yang lain selama setahun ya, dari beberapa pekan ke belakang. Semoga hari ini kami menjumpai Anda semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan berbahagia, dan lebih dari itu kita minta izin untuk memohon doa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati, meridai, dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Insya Allah di kesempatan malam hari ini kita akan belajar sesuatu yang baru terkait dengan panduan menjalani waktu-waktu kita beraktivitas. Tentunya ini kajian khusus spesial untuk di malam ini saja, dan pertemuan berikutnya kita akan kembali mengaji insya Allah Al-Quran Sunnah Solution, mengacu kepada kajian tafsir yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu sampai di ayat ke-27 surah Al-Baqarah. Kajian ini dasarnya adalah melihat berbagai aktivitas masyarakat yang antusiasmenya sangat luar biasa menyambut tahun baru, memiliki resolusi-resolusi kegiatan yang tentunya disiapkan untuk bisa dilakukan di fase-fase mendatang. Namun demikian, kita ingin juga melihat bagaimana Al-Quran dan juga sunnah-sunnah Rasulullah SAW menuntun kita bagaimana menyikapi setiap pergantian waktu, bukan hanya berganti tahun, bahkan berganti bulan, berganti pekan, berganti hari, pun demikian berganti jam, menit, bahkan detik. Itu semua diatur rinci dalam Al-Quran, detailnya diterjemahkan dalam contoh dan perilaku kehidupan Nabi SAW. Dan tentunya ini akan mengingatkan kita dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengaji panduan kehidupan dalam Al-Quran dan Sunnah, yang diharapkan dengan itu kita mendapatkan kebahagiaan sejati dunia dan akhirat. Kita akan mulai teman-teman sekalian dengan satu surah dulu, di surah yang ke-103. Ya, sangat familiar dan agaknya mayoritas muslim insya Allah hafal surah ini karena termasuk bagian dari juz amma dan dalam runtutan ayat-ayat yang tersulam pendek membentuk atau menyulam surah Al-Asr, surah yang ke-103. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ayat yang ringan, pendek, tapi maknanya begitu dalam. Saya ingin kita mencoba untuk menggali dulu tentang asbabun nuzul, sebab surah ini diturunkan, yang tentunya tersambung pada riwayat-riwayat yang ulama kita sampaikan hingga bisa kita lacak, baca, dan kita pelajari sampai dengan detik ini. Secara singkat, di era-era pada masa awal dakwah Nabi Muhammad SAW, dalam kehidupan masyarakat pada masa itu, banyak orang suka duduk-duduk di sore hari, ngobrol-ngobrol, santai, dan seringkali yang dibahas oleh masyarakat pada masa itu adalah hal-hal tentang kehidupan dunia, tentang pekerjaan mereka, aktivitas, sampai dengan harta benda, berapa yang dikumpulkan. Istilah anak sekarang, kongkow-kongkownya itu lebih banyak membahas urusan dunia. Diskusinya tentang capaian-capaian material. Ya, sehingga dengan itu seringkali memantik pertikaian di antara mereka ketika 1-2 orang saling berlomba menampilkan kekayaan, kedudukan, tingkat sosial, menyinggung yang lain, dan berpotensi melahirkan pertikaian. Di satu sisi itulah yang kemudian terjadi gejolak sosial di lingkungan masyarakat dan menganggap bahwa ini problemnya, waktu sore itu tidak ideal. Ya, waktu itu lekat dengan, dalam bahasa mereka, seperti halnya kutukan, seakan-akan waktunya nggak bagus. Padahal bukan waktunya,
Problemnya adalah bagaimana mereka mengisi waktunya dengan hal yang tidak bermanfaat. Maka dalam situasi itulah kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan bimbingan kepada Rasulullah SAW untuk mencerahkan pemikiran masyarakat pada masa itu, sekaligus memberikan inspirasi dari nilai-nilai keislaman, bagaimana umat Islam itu, insan beriman itu memosisikan dan mengisi setiap waktu yang Allah berikan kepada mereka. Bukan sekedar waktu sore saja, tapi juga bagaimana maghribnya, bagaimana malamnya, subuhnya, siangnya, yang dengan itu akan terjadi pergantian hari. Setiap pergantian hari muncul pekan, setiap pekan muncul bulan, setiap bulan muncul tahun. Ya, karena itu di Al-Quran sangat detail sekali. Nanti ada waktu, bahkan detil harian. Dari mulai fajar, bahkan nanti ada sumpah dengan fajar, wal fajar. Quran surah ke-89, kan? Nanti masuk ke siangnya. Nah, siang itu nanti digambarkan dengan situasi matahari, baik yang gambarannya tergelincir gitu kan, dalam waktu sholat. Quran surah ke-17 misalnya di ayat 78, aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Duluki syamsi itu menunjuk kepada mula waktu zuhur, ya, atau dia di dua ujung siang seperti Quran surah ke-11 di ayat 114, aqimis salata tarafain nahar wa zulafan minal lail, gitu kan. Nah, ini menunjukkan waktu-waktu terkait dengan aktivitas kita sampai menuju siang. Lalu ke sore nanti yang spesifik ayat ini diturunkan, atau surah ini, surah ke-103, memberikan isyarat tentang waktu-waktu yang dianggap tidak ideal oleh sebagian masyarakat. Kemudian juga nanti masuk maghrib, walillahil masyriq wal maghrib, ya, di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat ke-115. Sampai kemudian Isya, ya, Isya ini banyak sekali isyaratnya di Quran menunjuk kepada waktunya. Dan pergantian waktu siang dan malam, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar, ya kan? Pergantian siang dan malam melahirkan nanti pekan. Dari pekan nanti ada bulan, dan akumulasi bulan jadi tahun. Ya, dalam setahun nanti ada 12 bulan. Seperti Quran surah ke-9 misalnya At-Taubah di ayat ke-36. Inna iddatash syuhuri 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardi minha arba'atun hurum. Jadi telah tetap ketentuan, kata Allah, yang Allah tetapkan bahwa jumlah bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan, dan Al-Quran mendeklar langsung, ya. Jadi Allah telah menata sejak penciptaan langit dan bumi, waktu yang terakumulasi dalam setahun itu 12 bulan. Jadi di Al-Quran itu detail sekali dari setiap pergantian waktu hariannya, ya, dari mulai fajar sampai dengan tiba malamnya, ya. Lalu yang paling menarik nanti kita akan lihat konsep mengisi waktu itu seperti apa. Akumulasi dari mulai harian ke pekanan sampai ketemu dengan bulannya, ya. Bahkan nanti akumulasinya menemukan Jumat tuh, dalam sepekan tuh nanti ketemu Jumat. Makanya Jumat kita merefleksikan diri, mengevaluasi kegiatan kita selama sepekan, menilai bagaimana itu dalam pandangan Allah, apakah sudah menjadi ibadah atau belum, bagaimana kalau diwafatkan di hari itu, bagaimana keadaan kita dan keluarga. Maka turun bahkan surah khusus yang menerangkan tentang amalia Jum'ah, ya, isyarat dari Quran surah ke-62 itu surah Al-Jumu'ah, ya. Dan demikian sampai pergantian waktu bulanan menuju tahun seperti yang tadi garis besarnya telah diuraikan. Kembali ke surah Al-Asr, merespon perbincangan masyarakat yang kemudian memberikan penilaian dampak dari, nah ini dia, perilaku. Jadi Al-Quran mengajarkan pokok pertama, ya, tentang bagaimana kita, khususnya insan beriman, ya, sesungguhnya cukup menjadi manusia, kita paham menempatkan segala hal sesuai dengan porsinya. Tapi insan beriman senantiasa mendapatkan porsi tersendiri dalam Al-Quran. Mesti beda, mesti menginspirasi. Jadi, adanya iman yang kita peluk ini memberikan perbedaan kepada yang belum beriman. Ketika Anda memutuskan beriman, maka perilakunya seperti ini, tindakannya demikian. Apa yang keluar dari dalam diri kita seharusnya mencerminkan keadaan iman kita. Bagaimana iman itu membimbing? Nanti akan ditemukan bimbingan dari ujung kepala sampai ujung kaki, yang bahkan dimulai dengan kalimat iman itu sendiri. Dan sering saya sampaikan tentang ayat-ayat ini. Seperti ayat mata, imannya disebutkan dulu. Qul lil mu'minin, katakan pada pria-pria beriman.
yaghuddu min absarihim. Imannya akan membimbing ia untuk memandang yang baik. Ketika yang dipandang itu tak baik menurut imannya, maka ia akan dituntut untuk dipalingkan, ghaddul basar. Yaitu di Quran surah ke-24 ayat 30. Demikian yang perempuan di ayat 31-nya, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Dan juga katakan, viralkan pada setiap perempuan yang menyatakan dirinya beriman. Imannya akan membimbing pandangannya mengarah kepada segala yang baik. Ketika yang ditatap itu tidak baik, maka ia akan membimbing matanya untuk mengalihkan kepada aspek lain yang lebih bermanfaat sampai ke ujung kaki. Ya, maka di sisi ini Quran membimbing kita setiap insan beriman berperilaku yang baik. Allah berikan setiap kesempatan waktu, bukan waktunya yang salah. Ya, tapi cara kita mengisi waktu itu yang akan memberikan kesan. Jadi kalau perilakunya yang keliru, jangan dihukumi waktunya yang sifatnya netral, yang sifatnya terbuka. Ini juga pelajaran besar bagi kita semua. Ya, jangan sampai hal-hal yang sifatnya objektif, hal-hal yang sifatnya netral menjadikan kita memberikan penilaian, padahal yang membuat tempat itu, waktu itu, ruang dan waktu menjadi punya nilai karena perilakunya sendiri. Jadi tuntunan pertama, bersikaplah yang baik sehingga setiap kesan yang melekat pada tempat dan waktu yang membersamai perilaku kita akan juga ikut menjadi baik. Itu poin pertama. Dan akan menjadi saksi di akhirat kelak. Itu yang diisyaratkan misalnya di Quran surah Az-Zalzalah itu, ya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu afqalaha wa qala al-insanu ma laha yawma idzin tuhadditsu akhbaraha. Jadi setiap tempat yang kita pijak itu akan bersaksi di hari kiamat kelak bahwa si fulan di meja ini pernah menulis maksiat. Ya, si fulan di tapak ini pernah berbuat yang tidak baik. Maka berikan kesan yang mulia pada tempat, ya, pada ruang dan waktu yang membersamai perilaku kita, supaya bersaksi di hadapan Allah, menunjuk pada kemuliaan kita, dan dia memberikan kesan yang baik dari mulai berkehidupan sampai dengan kita wafat. Ya, kadang kan nanti ada jejak di kemudian hari, napak tilasnya. Ya, oh ini si fulan pernah berceramah di sini, ditunjukkan tempatnya tuh. Tapi kalau seseorang pernah berbuat buruk dan kita berlindung kepada Allah dari perbuatan itu, tempat itu pun menjadi saksi bahkan saat di dunia. Ya, sekarang kan orang kalau misalnya berbuat buruk dihukum di pengadilan, dicek kan tempatnya di mana, diverifikasi lagi. Ya, kejadian di sini olah TKP, dan seterusnya. Nah, itu di akhirat nanti ada olah TKP itu. Ya, mesti hati-hati tuh. Olah TKP-nya lebih detail karena semua CCTV-nya adalah bagian-bagian, bukan hanya yang menyorot kita, ya, baik itu dari langit dan bumi, tapi setiap tempat yang kita pijak. Jadi yang pertama, ya, pokok yang pertama senantiasa menuntun kita, Al-Quran menuntun kita untuk bersikap atau berperilaku, ya, positif, baik, ya, di setiap tempat yang kita pijak, dalam setiap ruang dan waktu yang kita lalui, ya, ruang plus waktu yang kita lalui. Ini poinnya. Dimanapun, sebagai apapun, secara proporsional, ya. Anda di Indonesia, di luar Indonesia, dan sebagainya, bersikap yang baik, apapun profesinya, baik pejabat, rakyat, guru, dosen, pembimbing, termasuk ustadz, kiai, dan sebagainya. Karena di situ Anda, saya, kita akan dinilai. Nah, cukup menjadi muslim pasti baik, insya Allah, sepanjang mengamalkan ajaran Islamnya dengan cara yang benar. Yang kedua, juga kita diminta objektif menilai sesuatu. Ya. Objektif dalam memberikan penilaian. Jangan sampai karena perilaku seseorang, dengan objektif dalam penilaian. Jangan sampai karena perilaku yang dikerjakan dan perilakunya buruk, ya, lantas menjadikan ruang atau waktunya yang salah. Jadi karena tempatnya nih begini, padahal perilaku Anda yang menjadikan tempat itu menjadi tidak baik. Ya, kalau Anda memberikan kesan yang baik, maka akan terbangun baik. Ya, kecuali memang tempat yang diberikan nama sesuai dengan perilaku buruknya, atau perilaku-perilaku maksiat yang melekat di dalamnya. Ya kan? Ya, Anda tentunya bisa menemukan banyak contoh yang kadang-kadang saya tak bisa mengungkapkan karena tidak tahu. Ya, karena juga bukan karena tidak tahu, kadang-kadang kita tahu tapi lisan tidak sanggup menyampaikan itu karena saking kotornya. Ya. Nah, ini gambaran pertama ketika surah ke-103 itu diturunkan kepada kita, lalu Allah membuka dengan sumpah yang terkait dengan waktu. Wal 'asr. Ini langsung mematahkan argumentasi yang terbangun di masyarakat pada saat itu,
terkait dengan waktu-waktu mereka saat duduk-duduk santai di penghujung sore berpindah kepada maghrib dan seterusnya. Wal 'asr. Biasanya huruf waw yang membuka satu kalimat dan diakhiri harakat akhir kalimatnya dengan kasrah itu umumnya bermakna sumpah. Ya, umumnya bermakna apa? Sumpah. Ya kan? Jadi rumus cepatnya di awal kata, ya awal kalimat ada huruf waw, kemudian setelah itu ada kalimat, biasanya menggunakan alif lam kalimatnya, biasanya menggunakan alif lam dan akhirnya itu kasrah di akhir kalimatnya. Ya, maka wawnya bermakna sumpah, sering diartikan demi, kan? Wal fajri kan ujungnya i kan? Kalau kita nggak wakaf ya wasal di situ wal fajri walayalin ashar. Kalau kita wakaf wal fajr. Tapi di akhirnya kasrah. Ya, kemudian al-lail wal laili idza yaghsha wal laili i ujungnya. Ya kan? Nah, demikian seterusnya. Ya. Wadduha bagaimana Ustaz? Ya, harakatnya kasrah juga. Ya, cuma nanti karena ada huruf illat di situ ada alif di ujungnya. Ya, alif ya. Di ujungnya itu tidak menerima harakat, maka di harakat sebelumnya diberikan fathah tegak wadduha a ya, padahal di ujung harakatnya itu i juga. Tapi nanti di ilmu sharaf ada illat tertentu menjadikan harakatnya tidak dicantumkan karena orang Arab berat untuk mengucapkan itu. Ini sumpah. Nah, yang penting untuk diketahui, bila di dalam satu ayat di Al-Quran dimulai dengan sumpah, ini menunjukkan kesan begitu serius. Allah menampilkan informasi ini hingga bersumpah. Itu poinnya. Ya, padahal Allah itu tak bersumpah pun pasti serius, pasti penting, karena semua yang difirmankan pasti ada maknanya. Semua yang diperbuat itu pasti ada tujuannya. Tidak ada ciptaan Allah atau firman Allah yang hampa makna, itu mustahil. Tidak ada yang demikian. Pasti ada makna. Tapi ketika diawali dengan sumpah memberikan kesan penekanan yang dalam. Ya, seakan-akan ingin membangun kesan yang kuat bahwa informasi ini tidak main-main disampaikan. Nah, biasanya kalau sudah bersumpah dan tidak main-main, artinya konsekuensinya juga dalam. Ya, Anda kalau mengatakan sesuatu pada orang lain, misalnya Anda katakan, Ustadz Adi besok akan mengajar, misal di Tanah Kusir. Nah, lalu Anda belum yakin, ya masa sih? Ya bukannya beliau baru datang, belum pasti, belum ada jadwal, gitu kan? Anda katakan demi Allah, nah itu ada penekanan. Ya, jadi ketika Anda akan demi Allah, saya dapat info, beliau akan ngajar insya Allah nanti hari Sabtu, ya sesuai jadwal di Tanah Kusir. Misal ketika Anda sampaikan demikian, di kajian duha misalnya. Nah, ini kesan yang dibangun dengan kalimat demi Allah itu menjadi menguat. Ya, jadi yang tadinya orang kedua yang mendengar itu, objek pembicaraan Anda merasa ragu karena kalimat demi Allah itu, maka hilang keraguannya, naik keyakinannya. Saat yang bersamaan, hati-hati. Konsekuensi yang dibangun dari kalimat sumpah itu menjadi tinggi. Kalau benar sumpah itu disampaikan, nilainya semakin menguat. Nanti ketika terbukti, misalnya saya datang dan saya mengisi di kajian duha itu, kepercayaan objek itu semakin menguat kepada kita. Benar ya, besok-besok tanpa sumpah pun dipercaya, orang itu menjadi thiqah. Tapi sebaliknya, ketika apa yang disampaikan tidak terbukti, maka nilainya menjadi terbalik. Bukan hanya tereduksi kepercayaan itu, tapi nanti menjadi kesan-kesan negatif yang dibangun. Dia sumpah aja sudah nggak benar, kan? Nah, bagaimana kalau dia nggak bersumpah? Sumpah aja sudah nggak benar, ya? Nah, maka kesan yang dibangun di sini, kita ingin ambil pemahamannya untuk memahami ayat Al-Quran, tentunya tidak sama menilai firman Allah dengan perkataan manusia. Laisa kamitslihi syai', tidak sama memperhatikan dan mempelajari segala yang terkait dengan Allah dengan apa yang terkait dengan makhluk. Maka ketika Allah bersumpah, konsekuensi dari sumpah ini, ya, yang pertama menuntut kita untuk lebih serius dan fokus, ya, serius dan fokus menyimak, mempelajari, mengkaji informasi yang disampaikan di ayat itu. Yang kedua, tentunya
informasi yang disampaikan mengandung nilai yang sangat penting sekali, kan? Saking pentingnya Allah bersumpah mengawali ayat itu. Jadi ini sesuatu yang tidak biasa, istimewa, ya, sesuatu yang istimewa. Jadi ada hal yang sangat istimewa, yang dengan keistimewaan itu kita diminta serius dan fokus menyimaknya, serta, nah ini, di balik keistimewaan ini tentunya ada potensi pahala yang melimpah atau rahmat yang sangat dalam. Potensi pahala yang melimpah atau rahmat yang sangat dalam. Kalau pahala itu pasti terkait dengan akhirat. Ya, kalau rahmat itu universal sifatnya. Bisa dunia, bisa juga akhirat. Ya, rahmat dunia misalnya kemudahan dalam beraktivitas, ya, pemaafan, pengampunan dari dosa-dosa, kemudian bimbingan Allah yang memberikan kebahagiaan bahkan di saat dapat musibah dan turunan yang lainnya. Ini poin-poinnya. Ya, 3 hal ini yang penting. Kemudian, mari kita fokus sumpah ini dilekatkan dengan awal kalimat asr, wal asr. Sering diartikan dengan masa, ya, waktu. Ada yang spesifik mengaitkan waktu ini dengan waktu sore, ya. Kaitan eratnya dengan asbabun nuzul yang tadi dikemukakan di awal, bahwa di waktu sore-sore sebagian masyarakat jahiliyah terbiasa tradisi mereka untuk duduk-duduk santai, bahasa kekinian kongko-kongko, kan? Tapi yang diobrolkan materialistik, dunia, foya-foya, pamer, sampai pada akhirnya terjadi perselisihan, penilaian yang sarkastik sampai melahirkan pertikaian dan sebagainya, sehingga mereka mengutuk waktu ini. Jadi ada yang spesifik mengartikan asar di sini ke sore maksudnya. Ya. Tapi dalam ilmu ulumul Quran juga, ya, di ulumul Quran khususnya terkait dengan bab asbabun nuzul, ada kaidah mengatakan, ya, kaidahnya mengatakan al-ibaratu bi'umumil lafzi la bi khususis sababi. Ya, hukum itu, inspirasi itu, makna itu, ya, itu dilihat dari keumuman lafadznya. Keumuman lafadznya. Jika memang lafadznya umum, ya, lafadznya general, maka tidak harus dikhususkan kepada sebabnya. Kaitan dengan ini, walaupun kejadiannya sore, kalau lafadznya bukan menunjuk spesifik sore, maka yang berlaku adalah keumuman lafadznya, bukan spesifik asbab nuzulnya. Ya, waktu sorenya. Karena itu kalau kita dapati misalnya masa wal masa, ya udah pasti sore itu. Ya, wal fajar udah pasti apa? Udah pasti subuh itu, fajar itu. Ya, tapi ketika disebutkan asar, apa itu asar? Asar itu makna awalnya bukan menunjuk kepada sore. Ya, tapi setiap waktu yang membersamai aktivitas kita. Setiap momentum yang kita lalui. Jadi setiap aktivitas kita yang beriringan dengan waktu atau dibalik waktu yang mengiringi aktivitas kita dalam setiap masa, itu disebut dengan apa? Asar. Makanya diartikannya demi masa. Ya, karena waktu yang terus mengiringi aktivitas kita itu orang Arab menyebutnya dengan asar. Al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun. Jadi secara lafaz sekarang pun asar. Secara lafaz, ya. Tapi nanti detil waktunya menunjuk, misalnya sekarang, misalnya maghrib, nanti lail, ya, isya itu lail, nanti lail lagi muncul lagi menjelang fajar ada sahar dan seterusnya. Tapi semua akumulasi itu nama generalnya adalah ini, asar. Ya, yang mengiringi aktivitas, ya, karena nanti waktu pun dari bahasa Arab. Jadi waktu itu nama umum, waqt umum. Nanti ada zaman misalnya, macam-macam. Ya, di bahasa Arab itu unik. Ada kitab bagus, ya, di antaranya Al-Furuq Al-Lughawiyah, karangan Abu Hilal Al-Askari. Jadi untuk membedakan detil-detil kata yang seringkali seperti mirip, bahkan terjemahannya seringkali disampaikan serupa, sama. Iqra, membaca. Utlu, ya, membaca. Iqra, bacalah. Utlu, bacalah. Qiraah dengan tilawah. Padahal dua katanya beda ejaan. Kok bisa terjemahannya sama? Ya? Jalasa, duduk. Qa'ada juga duduk. Bedanya apa? Nah, itu kitabnya bagus, Al-Furuq Al-Lughawiyah. Jadi sekali lagi, al-waqtul ladzi yu'asiruna fahuwa asrun, waktu yang mengiringi kita beraktivitas, ya, disebut dengan asr.
Jadi seakan Allah ingin memberikan kesan kepada kita. Kata Allah, saya bersumpah ya demi setiap waktu yang mengiringi aktivitasmu, bukan hanya sore saja. Gitu. Kamu ini bukan beraktivitas cuma di sore hari, yang kamu duduk, membahas dunia, ngobrol, pamer, foya, gitu kan, sampai bertikai ujungnya dan seterusnya. Nggak ada manfaatnya untukmu akhirnya. Ya, waktu yang aku berikan bukan cuma sore. Aku kasih kamu pagi, bahkan dari fajarnya ke paginya, ke siangnya, ke sorenya, ya, kemudian maghribnya, malamnya. Apa yang harus kamu gunakan dengan waktu itu? Nah, ini poinnya. Ini ditujukan mulanya baiknya untuk memberikan pencerahan kepada kita sebagai umat manusia secara universal. Tapi bagi insan beriman, awas, imannya menjadikan dia terbimbing untuk mengikuti tuntunan ini. Jadi kalau orang beriman gak usah ditanya. Begitu turun ayat, sami'na wa ata'na. Makanya kalau ada orang beriman kemudian hanya membaca tanpa mengamalkan ayat ini, dipertanyakan keimanannya. Bagaimana merespon dengan imannya itu? Yang membaca itu bagus. Tapi apa yang kita baca membuka ruang untuk memahami, dari pemahaman itu kemudian diamalkan. Maka poinnya adalah, wal asr, aku bersumpah kata Allah, demi waktu, demi masa yang mengiringi setiap aktivitas manusia. Bagaimana menyikapi waktu? Ya? Atau masa yang mengiringi aktivitas itu. Ya. Nah, manusia itu berdasarkan namanya, itu punya makna. Berdasarkan namanya. Banyak nama manusia itu. Ada ins misalnya, ada bashar, ya, ada insan, ada bani Adam, ada nas, dan itu semua disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dengan penekanan-penekanan tertentu. Inilah indahnya Al-Quran. Diksinya sempurna. Ya, kalau ini rekayasa manusia, misal seperti yang dituduhkan sementara pihak, maka tidak akan mungkin terjadi presisi yang tinggi dalam setiap diksinya. Penempatan kata yang sesuai dengan maknanya, konteksnya. Tapi karena ini firman Allah, maka Masya Allah, kapan ditempatkan ins, ya ma'syaral jinni wal ins, wa ma khalaqtul jinna wal ins, selalu ins. Nggak pernah disebutkan bashar misalnya, atau insan. Ins dan jin dipasangkan, pasangannya ada 18 kali. Dan itu paradoks keduanya maknanya, ya, secara langsung, dan ada makna tersendiri. Bashar misalnya disebutkan sebanyak 35 kali dalam Al-Quran, dan Bashara ini sekali. Konteksnya pun sangat luar biasa, sesuai dengan apa yang disampaikan dalam informasinya. Kemudian ada nas, menunjuk pada sifat sosial. Kemudian ada bani Adam, 7 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada genealogi yang tersambung pada Adam. Dan konteksnya sesuai. Nah, ketika menyebutkan waktu yang beriringan dengan aktivitas, maka nama manusia pun yang terkait dengan pemanfaatan waktu untuk beraktivitas ini disesuaikan diksinya, tepat pilihannya, yaitu al-insan. Nggak ya? Insan, al-insan disebutkan setidaknya sebanyak 65 kali dalam Al-Quran, kurang lebih, ya, dan menunjuk kepada nama bagi manusia berdasar totalitas aktivitasnya. Totalitas aktivitasnya. Jadi dari bangun tidur sampai dengan tidur kembali, makhluk yang beraktivitas. Makhluk yang berkehidupan, dari bangun tidur sampai tidur lagi, mengiringi setiap waktu yang diberikan, itulah al-insan, itulah manusia. Maka perhatikan, wal asr, ya Allah menyampaikan, aku bersumpah demi waktu, kesempatan, momentum yang aku berikan kepadamu untuk diisi dengan berbagai aktivitas. Bukan cuma tahun baru, bukan cuma berganti tahun, bukan cuma berganti bulan, berganti pekan, ya, berganti hari, bahkan setiap detik per secondnya. Bahkan mungkin ada satuan, bila pun ada satuan terkecil di bawah detik, ya sama, setiap waktu yang diberikan. Ya, kata Allah, innal insana, pakai taukid lagi, inna. Ya, inna harfu nasbin, harfu nasbin, wa taukidin tansibul isma, wa tarfa'ul khabara, mabniyun al fathi, la mahalla lahu, minal i'rabi. Singkatnya huruf penguat. Ya, penegas. Jadi kalau sudah ada inna, ya ini taukid itu penguat, penegas. Ya, Allah tegaskan. Cara memahaminya, aku bersumpah kata Allah, demi waktu, masa yang aku berikan pada manusia untuk beraktivitas. Innal insana, sungguh, ya kan? Aku tegaskan,
semua manusia, setiap manusia yang beraktivitas itu alif lamnya istighraq di sini. Istighraq itu mencakup semua tanpa kecuali. Jadi insannya menunjuk setiap person kita, ya. Kemudian alif lamnya berlaku general, umum. Baik itu mencakup laki-laki, perempuan, ya, tua, muda, besar, kecil, sepanjang dia baligh. Itu menggunakan alif lam, maka diartikan segala semua. Seperti alif lam dalam alhamdulillahirabbil alamin. Alnya istighraq, menunjuk semua. Nanti ada alif lam ta'rif untuk mengkhususkan. Al-qalam, ya, spidol yang ini, bukan yang lain. Oke? Okay? Baik, yuk kita efektifkan. 10 menit lagi kita menuju isya. Nanti kita jeda. Nah, aku tegaskan kata Allah, setiap manusia, semua manusia yang beraktivitas itu penunjukannya personal. Jadi cara memahaminya begini, rasakan ayat ini diturunkan kepada kita secara personal. Allah sedang mengkhitab kita secara personal. Ya, menyampaikan kepada kita secara personal. Hei kamu ahli hidayat, kan? Kamu manusia kan? Ya, kamu yang beraktivitas itu, yang memanfaatkan waktu yang aku berikan dalam setiap waktu. Silahkan, kamu bisa beraktivitas, apapun kamu bisa kerjakan. Cuma sayangnya, pada umumnya manusia itu nggak mampu memaksimalkan waktu, memanfaatkan waktu yang Allah berikan. Seperti orang yang senangnya cuma kongko-kongko, yang dibahasnya nggak penting. Ya, jadi saya tidak mengatakan kumpul yang penting itu banyak. Tapi yang dimaksudkan di sini nih perbuatan di masa lalu yang kumpulnya cuma dunia, ngobrolin dunia, untuk bahas aja materi-materi peningkatan, update status, siapa yang paling kaya, kumpul para the have, ya, cuman mengurus masalah materialistik, bagi-bagi bisnis, bagi-bagi kue, porsi ini itu, semua dunia yang dipikirkan. Lama-lama ribut, kadang-kadang ributnya antar personal, tapi yang dilibatkan orang banyak, dan sebagainya. Ini yang hadir apa? Yang hadir bukan asas manfaat, tapi hal-hal yang justru kontraproduktif, nilai-nilai yang tidak dibutuhkan dalam kehidupan keumatan. Ya, maka dari itu, bukan ini yang diharapkan. Kalau cuma seperti ini, la fi khusr. Ya, la-nya, waduh, itu sudah pakai la lagi tuh, udah taukid lagi tuh. Ya, Allah bisa mengatakan innal insana fi khusr, tapi ketika menggunakan la, menguatkan lagi tuh untuk menunjuk kesan bahwa tidak sedikit manusia nggak bisa menata waktu dan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang positif, yang baik. Sehingga apa? Ketika diberikan kesempatan waktu, diisi dengan yang tidak bagus, akhirnya banyak ruginya, terbuang waktunya. Anda diberikan modal 24 juta untuk berniaga supaya mendapatkan hasil. Pulang cuma bawa 4 juta, 20 jutanya dipakai untuk hal-hal yang tidak penting. Rugi kan 20 juta? Kita diberikan 24 jam dalam sehari. Berapa yang berkualitas? Ya kan? Berapa yang punya nilai positif? Berapa yang punya nilai di hadapan Allah? Maka, kalau cuma perilakunya seperti ini, seperti orang-orang jahiliyah dulu, ya kan? Yang memang iman belum meresap kepada jiwanya, kegiatannya penuh dengan aktivitas dunia dan sebagainya. Ini sudah pernah terjadi di masa lalu. Orang beriman tidak boleh begitu. Ya, orang beriman bukan datang menyikapi waktu pesta-pesta, pesta pora, gitu kan? Hanya untuk bikin kumpul-kumpul, ya kadang-kadang bahkan berbuat maksiat. Minum-minum, ada yang berzina, ada yang mabuk dengan segala rupa. Apa yang didapatkan dari itu semua? Lalu kalau berganti waktu, Anda cuma mengisi dengan pesta pora seperti itu, ya, dan kadang berbuat maksiat, apa yang Anda dapatkan? Lalu bagaimana kalau Anda diwafatkan dalam situasi seperti itu? Ya kan? Ya, apa yang bisa diraih? Jadi Islam mengajak kita berpikir cerdas, memanfaatkan setiap waktu sehingga berkualitas, punya nilai lebih, baik untuk dunia pun demikian dengan akhirat. Ya, alih-alih jadikan untuk pesta, kita bahagia boleh silakan, tapi lebih daripada itu evaluasi diri. Ya, Anda hidup sampai tahun 2023, tapi coba dilihat ke belakang. Lihat, ukur lagi, evaluasi lagi. Sudah punya asas manfaat apa sih sampai dengan hari ini, di tahun berganti ini? Ya, punya legasi apa yang ditinggalkan kalau pulang menghadap Allah? Dan sebagai apa Anda? Sebagai anak sudah berbakti pada orang tua dari sekian umur yang Allah berikan kepada Anda. Sebagai orang tua, sudah punya prestasi apa terhadap anaknya? Ya kan? Sehingga jadi kebanggaan di hadapan Allah ketika Anda pulang. Oke, Anda pemimpin di kantor misalnya. Baik, dari sekian Anda berkehidupan sampai tahun ini, apa yang Anda hasilkan di kantor Anda, untuk karyawan Anda? Ya, untuk teman-teman Anda. Anda punya amanah kedudukan, jabatan, dan sebagainya. Apa kebijakan yang Anda buat yang punya kebanggaan di hadapan Allah ketika pulang? Atau setidaknya menurunkan legasi yang menjadikan nama Anda harum di lingkungan masyarakat.
Itu poin-poinnya. Pun demikian dengan kita rakyat dan sebagainya. Jangan sampai lafi khusr. Ya, aktivitas yang dikerjakan mengiringi waktu yang Allah berikan itu hanya meniti kerugian saja, khusr. Rugi aja. Dan ininya tidak pakai alif lam lagi. Lafi khusrin, khusrin. Ini nakirah nih. Kalau sudah nakirah berarti ragamnya banyak nih. Ya, ragamnya banyak saya ragamnya. Ya boleh jadi ada kerugian di pekerjaan, ya secara umum bisa. Tapi kalau mau spesifik di semua aspek kehidupan kita, yang jadi guru bisa rugi, ya mohon maaf, yang bisnis bisa rugi, ya kan? Yang di birokrasi, diplomasi, bahkan yang ustadz misalnya, penceramah macam-macam bisa rugi. Kalau semua yang dibincangkan cuma dunia, cuma persaingan, ya kan? Ini takut nih karena ada ini jamaahnya begini, ini begini, takut kehilangan jamaah, takut kalau ngajar nggak dibayar, takut kalau begini seperti ini, ya kan? Takut kalau bisnis tersaingi ini hancur, akhirnya menggolimi orang lain, ya kan? Kumpul-kumpul cuman buat pamer-pamer aja, ya tahun baru cuman datang ke satu tempat, rame-rame pesta pora, habis itu maksiat, sampah berserakan dan sebagainya. Gimana kalau diwafatkan? Kadang kan dikasih teguran tuh. Ya misalnya diberikan musibah atau macam-macam dan sebagainya, untuk evaluasi diri itu. Seperti apa kita menyikapi ini ya. Nah ini untuk kita semua. Jadi khusrnya di sini bentuknya nakirah menunjukkan kesan. Jangan hanya ini ditarik ke waktu tertentu. Misalnya tahun baru saja, tidak. Ya coba lihat paginya, siangnya, sorenya, malamnya, tarik ke belakang dari sejak balik sampai sekarang. Katanya pengen masuk surga. Katanya pengen ketemu Rasulullah. Tapi sadar diri. Amal kurang, dulu banyak salahnya. Masa nggak punya resolusi di tahun ini untuk jadi lebih baik? Kan jadi aneh. Udah tahu amalnya kurang, udah tahu belum cocok masuk ke surga, ya udah tahu dulu banyak maksiatnya, terus Allah kasih jalan untuk menata lebih baik. Udah tahu juga itu semua, tapi nggak dikerjain. Aneh kan? Saya nggak tahu bahasanya apa gitu untuk mengungkapkan itu. Kita diberikan kecerdasan, kita bukan binatang. Kita diberikan oleh Allah akal, akalnya sehat. Untuk melihat itu semua, maka diberikan jalan berevaluasi. Oh, saya salah dulu, saya harus perbaiki. Oh iya, saya akan meninggal. Gimana menurunkan legasi yang bagus, yang benar. Jangan punya masalah dengan orang-orang, apalagi punya masalah dengan Tuhan, dengan Allah. Ini kan jadi persoalan serius. Dengan manusia saya bisa menghindar, dengan Allah mau lari kemana? Kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita pengen punya legasi yang bagus, pengen punya resolusi yang baik di tahun yang baru, di hari yang baru, di waktu yang baru, gimana caranya? Saya pribadi menyadari bahwa banyak kekurangan, banyak kesalahan. Berceramah barangkali, ya boleh jadi ada yang salah ucap misalnya, ya slip of tongue mungkin terjadi, atau memang ya karena tidak tahu, karena kebodohan, karena tidak mengerti menyampaikan yang salah, kita evaluasi lagi. Kita masukkan, kita teliti, oh ini memang salah, maka betulkan. Oh yang ini salah paham karena ada perbedaan, maka diterangkan. Dan tidak harus menguasai orang untuk mengikuti apa yang kita sampaikan. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitir. Kata Allah, ya Muhammad SAW ingatkan. Kamu ditugaskan oleh Allah itu untuk mengingatkan, bukan untuk menguasai orang. Maka kalaupun ada perbedaan, kita menghormati. Tak masalah. Orang mengambil itu, apakah kemudian ingin sepakat atau tidak, yang penting di jalur yang benar. Tugas selesai disampaikan. Ya? Tapi bukan berarti kita berhenti sampai di situ, tapi nilai apa yang kurang untuk diperbaiki. Sekarang kalau kita ingin keluar dari kerugian ini, bila ada kalimat disampaikan, kita ingin keluar dari situ, ingin jadi sisi yang berbeda, ya kan? Ya, maka di sini di dalam bahasa Arab disampaikan pakai ila. Ya, illa. Nah, jadi ini konsep dasar nih. Jadi kalau kita ingin keluar dari satu hal, ya memahami hal yang lain atau ikut kepada hal yang lain, maka pakai illa. Termasuk di syahadat kan? Asyhadu an la ilaha illa. Aku bersaksi bahwa nggak ada Tuhan nih, nggak ada Tuhan, nggak ada Tuhan. Kalau sampai sini ateis nih. Nah, illa, kecuali. Nah, kan keluar dari pemahaman itu kecuali illallah. Ya biasanya kalau sudah ada illa, yang setelah illa itu, maka itu yang difokuskan. Cuma itu saja. Ya, cuma itu saja. Istinaf itu kan pengecualian. Nah, ketika itu dikecualikan, yang ini, yang selain itu fokus kita tuh. Hanya itu aja. Yang lain tetap ikan. Nah, sekarang pertanyaannya apa saja setelah ilah ini dan bagaimana cara memahaminya? Itu yang insya Allah akan kita bahas setelah menunaikan sholat isya berjamaah. Sudah tiba waktu sholat isya,
ya, di wilayah Indonesia bagian barat, di sini WIB, waktu Indonesia bagian Bekasi dan sekitarannya. Jeda sejenak, tunaikan salat Isya, mohon doa semoga Allah mengampuni saya, orang tua, keluarga, dan kita semuanya. Jeda sejenak, lanjut setelah menunaikan salat Isya berjamaah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'd. Saudara-saudariku, kita telah menunaikan sholat Isya berjamaah waktu Indonesia bagian barat, khususnya dari Bekasi. Semoga sholat yang telah kita tunaikan berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kita dikabulkan, dan tentunya Allah membimbing harapan kita dengan taufiknya menuju kebahagiaan yang sejati, insya Allah. Pun demikian, tentu di wilayah Anda masing-masing ada yang mungkin akan baru masuk ke waktu sholat. Tentunya dipersiapkan waktu sholat dengan baik. Jeda, tinggalkan dulu tayangan ini, tunaikan waktu sholat. Nanti Anda bisa review setelah selesai menunaikan sholat. Bila pun telah selesai, mari kita sama-sama bergabung dan menyimak kembali apa yang telah dan akan kita kaji, insya Allah. Terkait dengan panduan bagaimana menyikapi pergantian setiap waktu, bukan hanya tahun yang baru, bulan yang baru, pekan yang baru, hari yang baru, tapi juga setiap detik yang baru yang akan kita lalui. Banyak orang yang diduga oleh Al-Quran Al-Karim dipetakan tidak pandai memanfaatkan waktu dengan baik, sehingga seluruh aktivitas yang mengiringi waktu itu tidak produktif dan waktunya terbuang sia-sia. Maka rugilah ia diberi kesempatan untuk berbekal pulang, namun tak mampu memanfaatkan itu dengan baik dan elegan. Untuk itu, kita harus keluar dari ruang-ruang negatif tadi. Kita mesti masuk dan membuka pada ruang dan lembaran baru dan menuliskan segala resolusi kebaikan, kemuliaan yang meninggalkan legasi-legasi mulia di dunia ini menjadi kebanggaan kita dan kebahagiaan kita sebagai bekal menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala saat pulang ke hadiratnya kelak. Baik, kita akan langsung saja sambungkan kembali dengan pendekatan Quran surah ke-103, Quran surah Al-Asr. Quran surah 103. Bagi yang baru bergabung dalam kajian kita, kami sarankan untuk melihat yang sebelumnya sehingga terdapat ketersambungan dari apa yang telah kita uraikan dengan apa yang akan kita bahas, insya Allah. Setelah diuraikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah dengan waktu yang diberikan untuk mengiringi segala aktivitas yang mungkin kita kerjakan demi mengisi waktu itu, maka Al-Quran memberikan gambaran boleh jadi didapati setiap manusia yang berpotensi rugi bila tak mampu mengkreasikan waktu yang diberikan itu dengan aktivitas-aktivitas yang positif, baik untuk dunianya, terlebih untuk bekal pulangnya menuju akhirat kelak. Maka ketika kita ingin keluar dari kerugian, hal yang tak ingin diharapkan karena tak mampu memanfaatkan waktu dengan baik itu, Al-Quran kemudian memberikan penegasan. Sekali lagi, sebelum penegasan itu disampaikan bahwa semua aspek kegiatan, aktivitas karena bentuknya general, nakirah ini, lafi khusr, umum sifatnya. Maka di setiap ruang manapun, dengan porsi aktivitas apapun dan sebagai apapun, manfaatkan waktu sebaik-baiknya untuk meniti hal-hal yang positif. Seperti apa gambarannya dan bimbingan serta panduan yang bisa kita dapati? Illal ladzina amanu. Satu, kalau ingin keluar dari ruang-ruang rugi ini, ruang-ruang yang tidak produktif ini, maka yang pertama kita mesti masuk pada ruang yang baru, menata lembaran yang baru. Alladzina amanu. Ya. Syarat mendapatkan keuntungan. Ya, karena lawan dari rugi itu beruntung. Ya, baik, lawan dari rugi beruntung. Artinya Quran membimbing kita, mengajak kita pada kegiatan-kegiatan yang positif yang mengantarkan kita pada keberuntungan. Dan dari keberuntungan ini mengantarkan kita pada kesuksesan dan kebahagiaan yang sejati, kan? Yang sejati,
Ya, the real success and happiness. Not only success or happiness, but real success and happiness. Ya, balik ke sini. Pertama, Al-Quran menggambarkan dengan kata alladzina. Ya, Allah menyampaikan firman-Nya dengan kata alladzina. Alladzina itu di Al-Quran setidaknya disebutkan sebanyak 1080 kali. Dalam gramatikal bahasa Arab disebut dengan isim mausul. Artinya konjungsi, kata sambung. Jadi menyambungkan sesuatu, ya, informasi sebelumnya disambungkan ke yang setelahnya, tapi saat yang bersamaan dia menunjuk objek. Jadi konjungsi ini bisa berperan sebagai subjek, bisa berperan sebagai objek, ya. Alladzi ya'ti huna ustadz, yang datang ke sini seorang guru, ya, maka itu subjek sifatnya, kan? Huwallazi aradtahu, dialah orang yang kau inginkan, itu objek, ya. Maka di sini kita diposisikan oleh Al-Quran sebagai objek, ya, tapi saat yang bersamaan diarahkan menjadi subjek kebahagiaan dan subjek kesuksesan yang sejati, ya. Jadi Allah mengkhitab kita saat ini dan menginginkan alladzina, isim mausul ini, konjungsi ini, ya, objek dalam konteks informasi Al-Quran yang diturunkan, ya, untuk memberikan informasi kepada kita, dan sifatnya umum, mencakup semua, ya. Alladzi untuk satu orang, gendernya biasanya kepada laki-laki, gitu kan, atau umumnya mudzakkar yang tidak bercabang. Allati gendernya umumnya untuk perempuan atau sesuatu yang bercabang, gitu kan. Bercabang ini maksudnya perempuan diposisikan kepada muannats, ya, karena dia mengandung dan melahirkan, artinya berkembang, ya, ada keturunan dari rahim perempuan. Laki-laki karena nggak ada rahim dan nggak ada potensi melahirkan, maka masuk dalam kategori mudzakkar. Mudzakkar itu yang tidak berkembang, ya, yang tidak berkembang, yang tidak melahirkan, dan yang tidak berganda setelah itu, yaitu mudzakkar namanya. Makanya kata ganti yang mengacu kepada Allah itu dhamirnya mudzakkar, bukan ingin menunjuk kepada gender Allah laki-laki perempuan, bukan, tapi ingin menunjuk kepada kesan bahwa Allah tidak bercabang, Allah tidak bersekutu, Allah tunggal, ya. Makanya sifatnya apa? Ahad. Qul huwallahu ahad. Huwa, bukan hiya. Qul huwallahu ahad. Jadi dari kata ganti aja untuk menunjukkan sifat Allah Subhanahu wa taala yang tunggal. Balik ke sini. Alladzina bentuknya jamak, mencakup semua kalangan. Oke? Okay? Nah, kalau kita ingin perjelas, ya, mungkin ada sebagian teman-teman ustaz ini penghapusnya kayaknya harus mulai difungsikan karena agak banyak, atau penanya mungkin diganti ingin lebih tebal, ya. Kita ganti dulu supaya ada kemudahan bagi kita untuk bisa meneruskan. Jazakallahu khair. Sekarang kita teruskan. Alladzina maknanya umum, ini artinya mencakup semua kalangan, baik itu laki-laki, perempuan, ya, besar, kecil, tua, muda, dengan semua status sosial kehidupannya tanpa kecuali. Ya, dari sini dapat kita pahami bahwa yang diinginkan oleh Allah itu sukses, bahagia, bermanfaat, bukan satu dua orang, bukan satu dua kalangan, bukan si kaya, tidak si cukup, bukan si ustadz, ya, tidak si jamaah, bukan orang yang punya kedudukan, bukan sebatas rakyat semata, tidak, semua tanpa kecuali. Ini menunjukkan kasih Allah yang sangat dalam, dengan itu disebut dengan Rahman dan Rahim. Baik, dari sini teman-teman sekalian, sekali lagi kita mesti menyadari bahwa ketika Allah bersumpah, sumpah itu juga disertai dengan kasih Allah yang sangat dalam, sayang Allah yang sangat luas, yang menginginkan setiap hamba itu memiliki kebahagiaan yang sejati. Setiap hamba punya karakter yang punya value, karakter yang bernilai, ya, karakter yang bermanfaat dan berkemajuan. Apa peran di sini? Yang penting digariskan dari bahasa Al-Quran, alladzina. Ya, kan? Nah, syarat pertama bagi semua orang yang menginginkan kebahagiaan yang sejati itu, kesuksesan, keberuntungan itu, pertama iman, amanu. Ini bentuknya jamak, karena ini alladzina, maka ininya ikut jadi ujungnya amanu, ya kan? Ya, disebutkan dalam bentuk kata kerja past tense, ya. Kalau past tense itu diantara maknanya kata kerja menunjukkan kesan penguat. Jadi di bahasa Arab itu kalau Anda ingin
mengungkapkan satu bentuk kata kerja yang disertai dengan nilai penguatan, maka bentuk dengan kata kerja madhi, ya kan? Fi'il madhi atau bentuknya past tense, maka ada sifat penguat di situ. Jadi seakan-akan sifat penguatnya begini, pegang, cepat, ambil iman itu, ya kan? Ambil iman itu. Jadi yang pertama, syarat keberuntungan, syarat kebahagiaan itu iman. Ya, ini poinnya. Quran ingin memberikan pelajaran besar bahwa menjadi insan beriman itu artinya menjadi insan yang sukses. Menjadi insan beriman itu adalah insan yang bahagia. Menjadi insan yang beriman itu adalah insan yang beruntung. Jadi kalau ada orang beriman dengan segala aktivitas kehidupannya belum mendapatkan kebahagiaan, dipertanyakan, digunakan nggak imannya? Tuh kan? Diikuti nggak tuntunan imannya? Atau hanya sekedar klaim saja? Saya beriman, iya saya beriman, tapi iman itu tidak diikuti petunjuknya. Karena setiap orang yang punya iman, itu nanti akan dikonfirmasi getaran imannya, yang secara otomatis membimbing bagian tubuhnya untuk bersikap secara sempurna. Ya, contoh konfirmasinya secara langsung saja saat mendengar suara adzan misalnya. Itu yang diisyaratkan di Quran surah ke-8 Al-Anfal ayat kedua. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Insan beriman yang sejati itu ya bisa dilihat cirinya jika disebutkan nama Allah ada getaran di hatinya. Nah, saat adzan kan kalimat pertama disebutkan nama Allah. Allahu akbar, Allahu akbar, ya kan? Baik, maka ketika mendengar itu kadang ada konfirmasi kan di hati kita, ya Allah sudah adzan, kan? Bahkan di tempat yang I was in America gitu kan, and we are minority ya, until an. Ya kita until an gabungan bahasa Inggris bahasa Arab ini nyambung pegal juga gitu ya teman-teman, until now gitu kan, bahasa Inggris bahasa Arab jadi masih nyambung tuh. Alhamdulillah kita misalnya yang kemarin di Amerika minoritas dan dalam kondisi itu Masya Allah gitu ya, ada masjid tapi kan suaranya nggak bisa keluar. Di Indonesia Alhamdulillah ya, teman-teman yang walaupun dikatakan minoritas kan serba terbuka. Di gereja loncengnya bisa berbunyi gitu kan, dan juga tetangga kita bisa akrab, yang Hindu, yang Buddha, yang Konghucu, yang Muslim juga demikian. Di Amerika umat Islam minoritas punya masjid, nah, suaranya nggak bisa keluar, di dalam aja gitu, dan nggak bisa tahu yang di luar itu karena nggak dengar suara adzan. Maka konfirmasinya apa? Ini yang paling menarik. Dari waktu sholat tuh kalau ada adzan tuh ada getaran di jiwa, walaupun nggak ada adzan. Tiba waktu sholat ada getaran. Sudah zuhur belum nih? Sudah asar belum nih? Sudah maghrib belum nih? Bahkan dia pengen tahu waktu sholat. Itu yang disebut isyaratnya di Quran surah keempat An-Nisa ayat 103. Ya, فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ. Ujungnya lihat, إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا. Sungguh sholat itu bagi insan beriman, ya dia tahu tuh waktunya telah ditentukan. Jadi insan beriman tuh tahu waktu sholat. Imannya membimbing dia untuk bertanya kapan sholat. Nah ini iman. Ya. Jadi menjadi orang beriman, menjadi insan beriman itu mengantarkan dia sejatinya pada kesuksesan, kebahagiaan yang sejati. Ya, nanti kebahagiaan itu rumusannya banyak. Ada yang memilih passion harta, dia bahagia dengan hartanya, tapi hartanya bermanfaat dan beruntung dia dengan harta itu. Ya, bukan hanya dunia, bisa juga ke surga. Ya, dan akhiratnya gitu, mengantarkan pada kemuliaan. Nanti ada yang memilih kedudukan dan dia sukses dengan kedudukan itu, tak tanggung, dia menjadi misalnya tingkat yang tertinggi dan dia bisa mengkonversi kebijakannya untuk melahirkan kebahagiaan baik di dunia apalagi akhirat. Ada yang tidak memilih harta, tak memilih kedudukan, dia pilih ilmu misalnya, ya kan? Dengan ilmu itu dia manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan ridha Allah. Orang dapat banyak manfaat, dia bahagia dengan ilmu, dan dia mendapatkan garansi saat kembali kepada Allah di akhirat. Ada yang memilih dengan tenaga, dia berbakti dengan tenaganya. Dia wakafkan tenaganya untuk kebaikan, bantu orang banyak. Orang menyebutnya kurang harta. Orang menyebutnya biasa, nggak pandai ilmunya. Orang menyebut nggak punya kedudukan, tapi boleh jadi dia lebih cepat sampai ke surga karena tenaganya dia konversikan untuk membentuk hal-hal positif dalam kehidupan dunia karena Tuhannya, karena Allah. Nah itu di dalam kehidupan era Nabi banyak kemudian Nabi contohkan sehingga sahabat memilih. Nabi kan komplit di semua aspek bisa ditiru.
Makanya sahabat ada yang memilih di harta benda seperti Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala anhu. Ya, ada yang di birokrasi, ya di pemerintahan kedudukan seperti Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ada yang di militer seperti Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu. Ya, ada yang di ilmu pengetahuan seperti sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ada yang di tenaga, harta sudah, kedudukan sudah, ilmu sudah, beliau di tenaga seperti Bilal ya bin Rabah radhiyallahu taala anhu, dengan tenaga, dengan suara, dengan azan. Ditawarin harta, beliau menolak karena bukan passionnya yang beliau pilih. Ya, nah ini poinnya. Jadi iman itu mengarahkan kita pada kemuliaan. Dengan beriman itu mesti mulia. Ya, ingat ya, dengan beriman mesti mulia. Nah, temukan getaran iman itu di hati kita. Nanti akan membimbing, itu otomatis. Ketika Anda mengatakan saya beriman, itu akan otomatis. Iman itu memberikan sinyal. Ya, tinggal nanti dilihat sinyalnya lemah atau kuat. Ya kan? Nah, kuat nanti akan ada perilaku-perilaku yang didorong oleh iman yang menjelma menjadi perbuatan yang positif. Ya, didorong itu dari imannya. Kalau lemah, kita mesti kuatkan, nanti ada caranya. Nah, dari sini pertama kita pahami bahwa keluar dari ruang kerugiannya dengan beriman. Jadi iman itu syarat pertamanya, visa kita nih untuk masuk ya ke ruang kebahagiaan. Ada ruang kebahagiaan, ruang keberuntungan yang sejati, visanya iman. Dan jangkauannya, dimensinya bukan cuma dunia, sampai akhirat. Sampai akhirat. Nanti yang pertama dikonfirmasi imannya dulu nih. Nah, iman ini kalau sudah dimiliki, maka dia akan punya sinyal yang mendorong setiap bagian tubuh ini untuk bersikap seperti apa berperilaku. Ya, perilaku, bersikap itu bahasa Arabnya disebut dengan amal. Nah, amal itu aktivitas, pekerjaan, sikap, amal. Nih, aktivitas yang tadi kita tuliskan ini. Ini bahasa Arabnya amal nih. Amal. Ya. Nah, amal ini bila sudah ada iman dalam dirinya, dalam kolbunya, maka amal ini akan dituntun oleh iman. Ya, mata punya amal. Apa amal yang aktivitas mata itu apa? Memandang, melihat. Telinga punya amal mendengar. Lisan punya amal bertutur. Ya, tangan ya bergerak, menulis, mengetik dan sebagainya. Kaki melangkah. Ini punya amal bagian tubuh kita. Ini tubuh kita dulu ya. Nah, bila sudah ada iman dalam jiwa ini, dalam kolbu kita, maka dia akan memancarkan cahaya ke semua bagian tubuh. Dibimbinglah semua bagian tubuh ini untuk beraktivitas yang benar. Beraktivitas yang baik sesuai dengan tuntunan iman. Nah, amal yang dibimbing oleh iman, sehingga pancarannya menggerakkan semua bagian tubuh untuk bersikap ya dengan tuntunan Allah, karena sumbernya iman itu dari Allah. Maka berubah amal ini memiliki sifat yang disebut salih namanya. Salih. Ya? Semakin banyak yang mengerjakan amal, ya, bahasa kata kerjanya amila, kan? Sifatnya amal, maka jamakkan tambah u di ujungnya, amilu. Salihnya jadi bentuk jamak, salihat. Ketika ini dijamakkan, memberikan kesan bahwa yang berpeluang mengerjakan amal soleh bukan 1-2 orang. Dan lintas profesi. Bukan cuma ustadz yang bisa beramal soleh, kiai, ya, habaib misalnya, muallim dan sebagainya. Tidak. Anda, maaf, ya, pegawai bisa beramal soleh. Birokrat bisa beramal soleh. Diplomat dengan semua turunannya. Ya, sampai home staff, sampai ke misalnya dubes, sampai ke atasnya ke menlu, ke menteri, ke presiden, ke bawah ada gubernur, ada bupati, wali kota, ya, semua turunan jabatan bisa berpeluang beramal saleh. Kemudian pebisnis, pedagang dengan hartanya bisa beramal saleh. Ya, ilmuwan dengan ilmunya, baik di agama ataupun di umum, sepanjang punya iman, maka dia akan kreasikan knowledge-nya, pengetahuannya untuk melahirkan amal saleh. Pun demikian, yang memilih pekerjaan pun, ya, dengan tenaga, dia akan beramal soleh. Sepanjang apa? Sepanjang ada imannya. Jadi kalau ingin keluar dari aspek kerugian ini, perbanyak amal soleh. Kapan amal ini jadi soleh? Kalau dibimbing oleh iman. Dan orang beriman, pasti perbuatannya soleh. Karena itu, dari awal saya sampaikan pembuka bahwa semua bagian tubuh kita ketika diisyaratkan oleh Al-Quran untuk berfungsi, seringkali imannya didahulukan.
Qul lil mu'minina, iman dulu, yaghuddu min absarihim, untuk pandangan. Iman membimbing mata melihat yang benar, yang bagus lihat, yang tak bermanfaat palingkan. Sering saya sampaikan itu. Dan ini getarannya terasa sampai ke mata dan bisa membedakan. Kalau sudah ada iman tuh nggak sembarangan gambar bisa dilihat, ya. Nggak sembarangan ya pemandangan bisa ditatap, tidak. Imannya mengonfirmasi, bukan akalnya. Akal masih menimbang. Timbangan ini, timbangan tidak. Iman tuh langsung mengonfirmasi, bimbing, palingkan. Otomatis itu, automatically. Ya, lisan juga begitu. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang yang telah menyatakan beriman, amanu tuh. La yaskhar qaumin qaum. Lisan dibimbing berkata yang baik, berkata yang mulia, jangan mencela. Ya, jangan saling mencela. La yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan bikin hoax. Kan? Nabi mengonfirmasi, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Siapa yang merasa beriman pada Allah dan yakin dihisab di hari kiamat nanti, maka lisannya akan bertutur, katakan yang baik. Tak mampu dia diam. Nah, inilah iman yang mengkreasikan semua bagian tubuh kita bersikap yang mulia. Nanti kalau sudah baik, ya. Nah, karena ini amal ini dibimbing oleh iman menjadi baik dan dinilai oleh Allah, punya value akhiratnya, maka secara otomatis dia punya nilai akhirat. Ketika punya nilai akhirat karena dilakukan ya sebagai ketaatan kepada Allah, maka masuk dia sebagai konteks ibadah. Ya. Jadi bukan hanya sebatas ritual. Ritual pun nggak mungkin dikerjakan kalau nggak ada iman. Makanya sholat tuh nggak mungkin sholat kalau nggak ada iman. Ya kan? Nggak mungkin. Kalau coba-coba ya orang bisa lakukan. Tapi sholat yang benar dilakukan, itu nggak mungkin kecuali kalau ada iman. Makanya kalimat sholat pertama di Quran itu terletak setelah iman. Al-Baqarah ayat 3. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Iman dulu baru sholat. Puasa setelah iman. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Ya kan? Ya, iman dulu baru apa? Puasa. Jadi ini ketika dikerjakan bagian dari ibadah. Tapi bukan cuma itu saja. Semua kegiatan kita bukan sekedar ritual. Aktivitas sosial kita itu berpeluang jadi amal soleh saat yang bersamaan jadi ibadah. Menepati janji pakai iman dulu. Ya, di Al-Maidah kan pembukanya menepati janji. Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang telah merasa punya iman, bangun interaksi sosial dengan cara yang benar. Berkeadilan, berkemajuan, tepati janji, tepati komitmen. Ya, saya ustaz punya janji, tepati. Ya, Anda misalnya pejabat punya janji, tepati, komitmen, tepati. Ya, bisnis punya komitmen, tepati. Ya, ketika menepati itu, yang dibimbing oleh iman, pekerjaan itu hasil dari bimbingan iman, maka terkonversi kemudian, ya, terkonversi kegiatan ini menjadi ibadah. Orang yang mengerjakan ibadah disebut dengan abdun. Jamaknya disebut dengan ibadun. Tuh. Kalau sudah menjadi ibad, ujung kepala sampai ujung kaki dipuji oleh Allah. Ya, dipuji aktivitasnya. Maka turunlah surah ke-25 Al-Furqan itu kan, ketika Allah menyampaikan wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang penyayang itu kalau jalan, tadi jalannya aja udah kelihatan bagus. Auranya punya cahaya, ya, punya aura tertentu. Ya, ya bisa aura taat, aura kasih, aura sayang, aura macam-macam terkumpul dalam wajahnya. Jadi kalau orang melihat itu teduh gitu ya. Banyak ulama yang ya kalau ingin ya membuat semangat lagi, kadang-kadang lihat wajah ulama yang lain. Ada orang-orang yang ketika dilihat mengingatkan dia sama Allah, bikin khusyuk, bikin semangat. Ada yang seperti itu kelihatan auranya. Ya, terus kalaupun ada hal-hal yang provokatif, dia bisa merespon secara proporsional. Kapan merespon tegas, kapan tenang, kapan nyaman, kapan melihat, ini nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya, dan ini indah. Nanti sampai ke surga, dititi sampai ke atas. Maka ini kepribadian yang sangat mulia dan setiap nafas hidupnya, setiap detiknya itu selalu manfaat. Manfaat dengan semua proporsi kehidupannya sebagai anak, suamikah, istrikah, ayahkah, ibuhkah, dan pengabdiannya dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi ini yang harus kita viralkan tuh ini.
bukan yang aneh-aneh. Ya, yang kita viralkan tuh asas manfaat, asas kebaikan, ya, asas keimanan, asas kemanusiaan, ya kan? Yang dihiasi dengan adab, ini adab semua nih, ya kan? Nilai-nilai yang menyatukan, ya, nilai-nilai musyawarah, nilai-nilai keadilan, ya, nilai-nilai berkemajuan, nilai kemuliaan, semua yang bermaslahat dalam kehidupan kita. Nah, nanti setelah itu, kalau sudah membiasakan ini, maka semua bagian tubuh kita akan cenderung kepada kebenaran. Ya, kebenaran yang baik. Jadi kalau kita sering melatih, ya termasuk saling mendoakan ya, saya, Anda, kita semua dari ujung kepala sampai ujung kaki sering dilatih menjadi baik, menjadi baik, menjadi baik. Nanti kecenderungannya selalu benar. Nggak mau berucap kecuali yang benar. Sulit. Ya, berkata yang tidak baik itu sulit. Ya, mencari celah aja untuk mengelak itu susah gitu. Telinga tuh pengen dengar yang benar, yang baik aja. Sulit untuk mendengar yang tidak bagus. Yang tidak benar tuh nggak enak dengarnya gitu ya. Manipulasi, macam-macam dan sebagainya. Sampai ke ujung kaki ini. Nah, ada kebenaran yang sifatnya umum, masih punya ragam pandangan yang berbeda. Versinya kata si fulan ini benar, kata yang lain belum tentu benar. Itu sidqun namanya. Mayah tamilul sidqa wal kadhib. Tapi kalau kebenaran mutlak yang langsung dibimbing oleh Allah, itu disebut dengan haq namanya. Haq. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 147. Haq. Ya, hak itu kebenaran mutlak yang sumbernya dari Allah, nggak bisa ditolak. Mau pakai apapun argumentasinya, mau pakai logika, pakai apa-apa, ya tetap akan mengarah kepada kebenaran itu karena mutlak sifatnya. Ya, seperti kita katakan misalnya matahari ya terbit di timur, tenggelam misalnya di barat, dia siang bisa terang benderang, malam gelap, itu kebenaran mutlak. Ya, yang sulit untuk kemudian kita mengelak, ya kaidah-kaidah umum yang kita dapatkan. Ya, ini gambarannya. Ya, nah ini hak. Nah nanti semua yang dibimbing oleh iman ini akan berlatih mengerjakan amal soleh. Tapi akan lebih bagus bila itu disinergikan. Bila itu digerakkan dengan berjamaah, dengan saling mengingatkan, saling menjaga. Karena orang per orang itu nggak mudah mengerjakan, tantangannya nggak mudah. Maka hidup dengan berjamaah. Ya. Misal Anda ke masjid di komplek, kalau cuman peduli pada diri Anda saja, datang sendirian, bebannya sendiri, begitu melihat kosong, Anda balik lagi, ya motivasinya kurang kuat. Tapi ketika Anda melihat 2-3 orang ke masjid juga, berkenalan dengan mereka, saling mengingatkan, komitmen membangun kebaikan, kan? Ya, saling mencintai karena Allah, ngajak bareng-bareng ke masjid, ingatkan tahajud. Demikian ketika Anda bertemu teman di kantor, ya, kemudian berkomitmen pada kebaikan, bersahabat di situ, saling mengingatkan pada kemuliaan, barang-barang terasanya lebih enak. Ya, ketika sakit, yang lain merasakan motivasi lagi, Masya Allah, saling mengikat kepada sesuatu yang baik, ya, yang dengan ikatan itu terjaga diri dalam cara yang baik, itu disebut dengan tawasul dari wasiat. Wasiat itu pesan kuat yang mengikat. Ya, jangan digambarkan kalau wasiat itu kalau ada yang meninggal saja, tidak. Ya, wasiat itu artinya pesan kuat yang mengikat. Kenapa pesan orang sebelum meninggal disebut dengan wasiat? Karena biasanya lebih kuat tertanam pada jiwa pendengar dan lebih mengikat. Ya, waktu sehat mamah bicara, sholatnya nah, ya nanti ya. Begitu infus, ya dipasang segala tabung oksigen, sholat ya, iya ma, nangis ya. Apalagi pas bikin wasiatnya. Wasiat itu pesan kuat yang mengikat. Allah berwasiat, artinya Allah memberikan pesan kuat yang mengikat. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana, seperti Quran surah ke-46 ayat 15, ya. Allah memberi pesan kuat yang mengikat pada setiap anak berbakti pada kedua orang tuanya. Ya, sekalipun ada mungkin orang tua yang masih beda keyakinan, tidak menghalangi dia berbakti dalam konteks keduniaan. Itu ada di Quran surah ke-31 ayat ke-15. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma, ya, wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Konteks keduniaan berbakti yang sempurna. Konteks akhirat doakan, tunjukkan akhlak yang mulia supaya mendapat hidayah, dapat kebaikan, walaupun pada akhirnya semua memilih lakum dinukum waliyadin. Ini hak. Kalau kita gabungkan saling mengikat, saling mengajak, mengingatkan pada kebenaran mutlak, maka
katanya menjadi tawasaw, wa tawasaw bil haq, wa tawasaw bil haq. Nah, jangan cukupkan pada beramal yang baik saja, tapi ikat kebersamaan dalam menunaikan itu. Ya, supaya bisa istiqamah. Istiqamah itu diantara caranya ya punya teman, punya lingkungan yang bagus, ikat, ajak, saling ingatkan. Ya, kalau ada yang salah, jangan didukung kesalahannya, ingatkan supaya berubah. Kadang penyakitnya begitu. Ya, kalau ada salah karena pertemanan salahnya diakomodasi. Ya, jadi akhirnya salah berjamaah nanti. Harusnya soleh berjamaah, jadi salah berjamaah. Akhirnya dari situ ada kubu-kubuan nih, kubu ini, kubu itu, kubu ini, kubu itu. Akhirnya yang berbahaya. Ya, kadang-kadang persahabatan bisa putus ya gara-gara hal-hal semacam ini. Ya, salah nih. Didukung cerita ke ini mendukung ini, akhirnya jadi grup. Ya, akhirnya nggak nyaman dengan ini, nggak nyaman dengan itu. Nah, itu terbalik. Ada salah, jangan dieksplorasi kesalahannya. Ya, tapi apa diperbaiki? Disupport dia, ya semua orang pernah salah. Aku tetap berada pada posisi yang baik dengan kamu. Kamu tetap teman saya, sahabat saya. Ya, kita akan tetap berteman dalam kebaikan. Namun dalam pada itu kita perbaiki nih. Sudah, jangan dianggap begini, begitu, dan sebagainya. Dan yang salah pun mengakui. Yang repot kadang-kadang nggak mengakui. Mempertahankan kesalahan, membawa pada aspek yang lebih besar, apalagi misalnya memanipulasi kesalahan seakan-akan jadi soleh, ini yang bahaya. Ya, kadang kalau A dengan B punya persoalan, nah ini problemnya nih, hati-hati ya. Nah, B salah nih. Lalu menyebarkan kesalahan itu dengan manipulasi, dengan cara yang tidak benar. Sehingga orang merasa yakin bahwa kesalahan B ini sebetulnya bukan salah. Ya, tapi soleh. Lalu dibalik A menjadi salah. Yang jadi masalah adalah ketika A sudah cair dengan B, kalau ini meminta maaf atau ini memaafkan misalnya, nah ini B akan sulit menarik kembali apa yang telah disampaikan kepada berbagai pihak ini. Ini yang celaka nih. Yang bahaya. Ya, ketika ini mempraktikkan wala'afina 'anin nas adalah maafkan saja terlepas dari dia minta maaf atau tidak. Tapi ketika cair ini gak bisa ditarik nih. Sulit maksudnya. Sangat sulit untuk menarik. Nah, maka yang harus dilakukan adalah tawasaw bil haq. Saling ingatkan pada kebenaran, kebaikan, doakan pada kemuliaan. Ini poinnya. Kalau ini bisa dijaga, iman dijaga, amal soleh dilestarikan, tawasaw bil haq dilakukan, tinggal sabar aja, jalani sampai meninggal. Sabar. Ya, sabar. Dan sekarang sabar ini menjadi smart. Ya, dan mesti berjuang keras. Karena sekarang orang bermaksiat pun sabar. Sekarang orang korupsi bersabar, nunggu waktu yang tepat untuk korupsi. Orang mencuri sabar, pencuri motor di tengah jalan, ya saya nggak mau sebut toko-toko ya, nggak mau endorse pada 1-2 toko. Ya ada orang parkir motor pengen beli sesuatu di sudut toko di pinggir jalan, kadang-kadang ada orang mau pencuri, ya mau pakai, wah belum dapat nih, sabar terusin, sabar tuh orang maksiat sabar. Ya, Anda nonton bola ngalahin tahajud sabar, dan sebagainya. Kenapa kita tidak bisa bersabar dalam kebaikan, dalam kemuliaan sampai wafat? Ya, Anda dunia bisa bersabar, berangkat gelap, pulang gelap. Kenapa akhirat nggak bisa sabar? Sabar, sholat, sabar, baca Quran, sabar berbuat baik, sabar menjaga diri dari ujung kepala sampai ujung kaki sampai pulang. Di setiap pergantian waktu, bukan hanya tiap tahun. Ya. Bukan hanya tiap tahun datang berubah, nyalain ini itu, bikin resolusi yang kadang-kadang nggak dilakukan. Ya bukan itu yang diinginkan. Dan jangan membiasakan mencela 1-2 hal, tapi memberikan solusi. Ini konsep yang disampaikan Al-Quran. Bukan tawaran, tapi bimbingan. Kalau tawaran Anda boleh milih, tapi bimbingan ada konsekuensi di dalamnya. Jadi bimbingan yang paling ideal menuntun kita menyambut setiap pergantian waktu yang baru, bukan sekedar pergantian tahun. Ya, jadi Islam memberikan pedoman bukan hanya untuk tahun baru, tapi juga bulan baru, pekan baru, hari baru, bahkan jam, menit, detik yang baru. Setiap tahapan kehidupan kita dibimbing oleh Al-Quran sehingga punya nilai yang lebih berkualitas. Ya, I think that's all that I can share our pengajian, our ta'lim, in this special moment. I hope Allah subhanahu wa ta'ala will bless all of us inshallah and answer our dua and guide us inshallah until we are coming back to Allah subhanahu wa ta'ala, and may Allah subhanahu wa ta'ala grant all of us with His Jannah inshallah.
Pegel juga itu. Sisa-sisa di Amerika ya. Teman-teman, saya kira itu yang bisa di-share di malam hari ini, waktu Indonesia tentunya. Pada teman-teman semua, ya kita saling mendoakan ya. Kadang saya juga demikian, ya bisa menyampaikan barangkali, tapi juga menjalani tidak mudah untuk dilalui, karena itu butuh saling mendoakan, saling menguatkan, ya setidaknya sebagai saudara seiman. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana, Quran surah ketiga ayat 103. Karena nikmat iman itu kita menjadi bersaudara, dan tentunya dengan persaudaraan ini kita bisa lebih kuat untuk saling mendukung pada nilai-nilai kebaikan. Teman-teman, ada informasi yang saya kira penting untuk saya sampaikan. Yang pertama, mengucap syukur pada Allah, terima kasih bahwa kita semangat sekarang untuk mewujudkan pesantren Mira. Ini barangkali akan jadi pesantren pertama mungkin di Indonesia yang, atau bahkan wallahu alam di dunia ini, yang memang mengkhususkan saja untuk melahirkan ulama. Ya, saya kira di dunia juga banyak, saya kira ya, banyak tempat, tapi ini di Indonesia kita memang menyiapkan secara berjenjang, bahkan dari PAUD, pendidikan anak usia dini. Jadi dari PAUD, KB, TK, ke SD, nanti ke pesantren. Alhamdulillah PAUD sudah berjalan, SD berjalan. Nah, ini pesantren yang sedang kita bangun. Harapannya di Ramadan ini insya Allah masjid barangkali sudah bisa digunakan lantai 1 karena ada 2 lantai, kemudian juga ruang kelas bisa kita sementara gunakan supaya ada spesifik amal bisa kita lakukan. Berita baiknya alhamdulillah semua wakaf teman-teman, wakaf, dan memang saya berusaha mendedikasikan semua ini agar bisa berkelanjutan. Ini juga kita direkam sekarang di wakaf ini ya, kamera semua dan sebagainya ini kita wakafkan, bukan milik saya tidak memiliki satu bagian pun, supaya nanti ada orang lain lagi meneruskan. Ya, pesantren ini uniknya dari semua tanahnya, asetnya semua itu wakaf, insyaallah lillahi ta'ala. Jadi saya juga ingin mengajak teman-teman, mumpung masih ada kesempatan, kalau sudah selesai, kesempatannya selesai ya, masih ada kesempatan, ini akan kita optimalkan, maksimalkan pembangunan ini. Mudah-mudahan Allah juga ridai semuanya ya, teman-teman yang ingin berwakaf ya, bukan berdonasi tapi berwakaf, wakaf, karena ini kan bagian dari Anda juga ya, bukan membantu, bukan membantu tapi menanam amal soleh di dalamnya. Jadi silahkan kalau ingin berwakaf, kita masih ada seperti di deskripsi itu ya, di rekening Bank Syariah Indonesia atas nama Ma'had Islam Rafi'ah Akhyar ya, nomor 1114444 ya, satunya 3 kali, 11144444142, dan itu pun juga rekening khusus untuk pembangunan. Jadi untuk bangun aja sampai dengan selesai, dan mudah-mudahan bisa digunakan dengan baik. Nah, ini yang kita sedang percepat untuk masjid ya. Untuk masjid ini Ramadan pengen yang bagian bawah ini sudah kita fungsikan minimal untuk etikaf, atau nanti menyiapkan untuk materi teman-teman juga. Nanti saya Ramadan mungkin akan fokus untuk beribadah, jadi kita siapkan sebelumnya, tapi untuk etikaf kita berikan panduan-panduan khusus nanti dari pesantren dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk masjid ini kita khususkan kerjasama dengan sahabat saya ya, yang pemilik yang kitabisa.com itu, nanti dia akan coba buat fasilitas di dalamnya sehingga bisa mengakomodir semua potensi kebaikan tanpa ada pungutan apapun. Nah, untuk yang program kita ini tidak ada biaya apapun di dalamnya, alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa lihat di IG nanti ya, ada campaign kita di Kitabisa itu untuk itu bukan donasi ya, ingat ya, itu wakaf. Coba kita bantu program teman kita itu supaya berjalan, dan di situ tidak ada pungutan sedikit pun. Jadi semua yang masuk ke situ, setiap sennya itu langsung untuk masjid saja, untuk masjid saja. Jadi ini yang kita supportkan satu. Yang kedua, alhamdulillah teman-teman yang sudah mendaftar besok akan ditutup untuk program Kadar Ulama PKU. Nah, ini yang jadi saya siapkan tempatnya ya, alhamdulillah tempatnya kita siapkan. Nah, calon pengisi dan ulamanya kita siapkan. Nah, ini PKU ini yang saya bimbing langsung. Jadi untuk meneruskan juga saya ke depan, Allahu a'lam, kita ditugaskan Allah sampai kapan kan, untuk kembali kepada Allah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan husnul khatimah dalam berkehidupan. Nah, jadi kami siapkan ya, bimbing dari sudah lama. Ada yang kita kirim alhamdulillah ke Turki, ada yang di Madinah, ada yang di Ummul Qura, ada yang di Al-Azhar, ada yang di Sudan, ini ada yang di Tripoli juga, di Libya. Nah, sebagian mungkin insyaallah mudah-mudahan akan berangkat. Nah, itu kita fasilitasi insyaallah gratis ya, kita fasilitasi, kita menabung dan sebagainya, kita maksimalkan
Semoga Allah ridha. Kemudian yang ini, nah teman-teman, ada angkatan ketiga yang akan dimulai ya. Insya Allah pekan depan sudah mulai. Jadi ada kesempatan diberikan sekali lagi gelombang kedua. Ya karena yang pertama ketika kita seleksi itu lulus cuma 8-9 orang, dan itu yang memenuhi kualifikasi, karena saya tidak ingin terlalu banyak waktu diberikan sehingga tidak efektif ya apa yang kita akan sampaikan. Di situ kualifikasinya harus bisa berbahasa Arab dulu, fasih, kemudian juga hafal Quran 30 juz ya. Nanti ada rentang usia 19 sampai 23 tahun. Nanti ada pria, ya, yang akhwat juga ada nanti ya. Kita siapkan akhwat insya Allah. Nah, ini yang pria dulu kita buka. Nah, dulu ada komitmen mau belajar. Itu insya Allah itu setingkat nanti S1, S2 sampai S3. Ya, dan insya Allah akan dapat syahadah, ijazah yang kita setarakan dengan di luar. Ya, nanti kita akan kerjasama dengan beberapa kampus. Nanti biasanya dengan saya nanti ada setahun. Di pertengahan kita kirim juga ke Mekah. Kita udah bangun komunikasi dan insya Allah udah siap para ulamanya. Nanti ada yang ke Mekah dulu ya, ada yang ke tempat lain dulu, nanti dengan saya dulu. Nanti dapat ijazah insya Allah. Jadi kalau teman-teman mau sambil kuliah juga kita bina di sini, dan kami sediakan sampai tempat tinggal. Ya, semua gratis insya Allah. Semua gratis. Biayanya dari mana? Alhamdulillah ya, kita nabung kan. Tabungan juga, ada yang teman-teman juga kadang kita mengajar, saya kan nggak pernah minta apa-apa ya, tapi kadang ada yang kasih amplop apa, saya kadang nggak mau terima dalam kondisi atau ada yang diperlukan, saya bagi, kemudian kita siapkan di sini, dan ada teman-teman lain berkolaborasi semuanya, dan kita harapkan semua diterima oleh Allah dalam kebaikan. Jadi nanti besok akan ditutup, Sabtu akan atau Ahad akan diseleksi, Senin, Selasa sudah mulai masuk ya ke Qismul Dakhil, tempat kita belajar. Nah, itu akan belajar formal. Yang ngajar bukan cuma saya. Nanti ada syekh yang dari Mesir, ada yang dari Sudan ya, dan masing-masing pakar di bidangnya. Mesir pakar bahasa Arab, kemudian di Sudan itu pakar hadis, dan beliau insya Allah punya sanad di hampir semua kitab-kitab hadis. Saya Muslim, Al-Bukhari, sanad ini, sanad itu, matan ini, matan itu punya sanadnya. Ya, nanti insya Allah juga akan berkumpul, jadi betul-betul ditempa. Dan dalam saat yang bersamaan Anda statusnya sama dengan yang kuliah di luar, jadi bisa dapat ijazah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Itu muadalah. Ya, ada persamaan di dalamnya. Insya Allah, moga Allah ridha. Itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, penting untuk disampaikan bahwa Mira seperti yang saya sampaikan, kajian-kajiannya insya Allah di pekan depan ya, awal pekan depan saya akan konsentrasi untuk mengisi dulu beberapa yang lain. Nanti awal pekan depan sudah agak mulai longgar, kita mungkin akan mulai live kembali di setiap kesempatan ba'da subuh ya. Yang telah tergabung di Mira silahkan dipersiapkan. Kemudian yang belum bergabung tinggal masuk aja ke quantumahhyar.com, ikuti petunjuknya ya. Nanti ada ikut tuh di Wah Corner, ikuti petunjuk di situ, nanti bisa daftar di Mira dan kita bisa berlangsung bersamaan. Dan mungkin insya Allah bulan depan barangkali akan ada paket-paket bimbingan kekeluargaan. Jadi nanti mungkin ada 100 orang ya, ada khusus nanti ada Quran, ada apa dan sebagainya. Didoakan semoga waktunya bisa berkesesuaian. Demikian insya Allah hari Sabtu ya, kita berjumpa di Tanah Kusir insya Allah di masjid yang biasa kita ada di sana, kajian duha jam 8 Masjid Tanah Kusir, Jalan Bendi, dan jam 8 duha sampai dengan selesai. Kemudian nanti kita infokan lagi malamnya kita ada di kota lain, dan termasuk malam berikutnya nanti silahkan dilihat di media sosial kita. Terima kasih untuk pertemuan malam hari ini. Mohon maaf atas segala khilaf dan kesalahan yang sudah pasti Anda pasti akan dapatkan. Ya, semoga Allah melembutkan hati kita untuk saling memaafkan dalam kebaikan, meringankan hisab kita di hari kiamat, dan menjumpakan kita dengan Rasulullah SAW yang sangat kita cintai. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa waffiqna fima ta'allamna lina'lama bih. Ya Allah, lina'lama wa na'mala ma fahimnahu. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ila yaumiddin, wa akhiru da'wana subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.